Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rashid, NIM 2103041199 dari Prodi Manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit profil tentang program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Yakni memiliki fokus untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengelola sumber daya dan bisnis secara efektif dan efisien dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berkembang. Kemudian adapun visi dan misi prodi manajemen. Visi dan misi prodi manajemen yaitu yang pertama ada visi, yakni menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu manajemen yang berlandaskan nilai Islam dan kemanusiaan. Kemudian ada misi, yakni menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang manajemen, memiliki keahlian dalam mengelola bisnis dan organisasi, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Kemudian adapun kurikulum di prodi manajemen. Kurikulum prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan. Beberapa mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa yaitu antara lain yang pertama ada prinsip-prinsip manajemen, kemudian akuntansi keuangan, kemudian pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, etika bisnis, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian adapun fasilitas yang tersedia, Universitas Muhammadiyah Riau menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi mahasiswa prodi manajemen, yakni ada laboratorium komputer, kemudian ada perpustakaan, ruang baca, aula, lapangan basket dan futsal, kemudian di situ juga ada kantin. Prospek karir lulusan prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau memiliki peluang karir yang luas di berbagai bidang, seperti manajemen bisnis, konsultan manajemen, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan, dan manajemen operasi. Selain itu, lulusan juga dapat menjadi pengusaha atau berkarir di sektor publik atau organisasi nirlaba. Kemudian untuk alasan mengapa saya memilih program studi manajemen, yaitu karena terdapat karir yang luas. Lulusan prodi manajemen memiliki peluang karir yang luas di berbagai bidang, seperti manajemen bisnis, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, operasi, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan manajemen diperlukan hampir di setiap jenis bisnis dan organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik informasi. Teknik informasi adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan, pengambilan, penyimpanan, dan pemberluasan informasi dengan menggunakan teknologi dan sistem komputer. TI digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan cara efektif, efisien, dan akurat. Teknik informasi juga meliputi berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan informasi, seperti pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, database, sistem informasi, keamanan informasi, dan manajemen informasi. Teknik informasi sangat penting dan berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi dari teknologi informasi adalah seperti layanan internet, komunikasi melalui email, pesan instan, dan media sosial. Sistem informasi manajemen perusahaan, perbankan dan keuangan, sistem navigasi, teknologi otomotif,
dan berbagai bentuk teknologi lainnya yang membantu kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, banyak inovasi dan perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang. Sehingga penggunaan teknologi informasi menjadi semakin penting untuk membantu kita dalam menjalankan kehidupan dan bisnis di era digital saat ini. Teknologi informasi dan sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan suatu organisasi, baik itu bisnis, pemerintahan, maupun lembaga pendidikan. Adapun alasan mengapa teknik informasi dan sistem informasi sangat penting. Yang pertama yaitu karena bisa meningkatkan efisien dan produktivitas. Kemudian mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan kualitas layanan. Kemudian mengurangi biaya dan memperkuat daya saing. Oleh karena itu, teknik informasi dan sistem informasi bukan hanya menjadi suatu kebutuhan, melainkan juga suatu keharusan bagi organisasi yang ingin berkembang dan mempertahankan posisinya di tengah persaingan yang semakin sengit di era digital. Perangkat keras komputer, hardware, dan perangkat lunak komputer, software, adalah dua komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Perangkat keras adalah komponen fisik yang terdiri dari semua bagian-bagian yang dapat dilihat dan disentuh pada sebuah komputer, sedangkan perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengontrol perangkat keras. Beberapa contoh perangkat keras komputer meliputi yang pertama ada CPU atau prosesor yang merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data dan instruksi. Kemudian yang kedua ada RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Kemudian yang ketiga ada hard disk atau solid state drive yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang dan program aplikasi. Kemudian yang keempat ada kartu grafis yang digunakan untuk menghasilkan gambar pada layar monitor. Kemudian yang kelima ada keyboard, mouse, dan monitor yang digunakan sebagai perangkat input dan output. Sementara itu, contoh perangkat lunak komputer meliputi yang pertama ada sistem operasi seperti Windows atau Linux yang bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Kemudian yang kedua ada program aplikasi seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, atau Google Chrome yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada komputer. Kemudian yang ketiga ada antivirus yang digunakan untuk melindungi komputer dari serangan virus dan malware. Kemudian yang keempat ada driver yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Kemudian yang kelima ada bahasa program seperti Java, Python, atau C++ yang digunakan untuk membuat program aplikasi mengembangkan perangkat lunak. Kedua perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan dan bekerja sama untuk memungkinkan komputer berfungsi dan menjalankan tugas-tugas tertentu dengan baik. Tanpa adanya perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat dijalankan, dan sebaliknya, tanpa adanya perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat digunakan dengan optimal. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah proses yang dilakukan oleh para manajer dalam menentukan arah strategis dan taktis organisasi.
Keputusan yang diambil pada level manajemen umumnya bersifat jangka panjang dan berdampak besar terhadap keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Proses pengambilan keputusan pada level manajemen melibatkan beberapa tahap, yaitu antara lain yang pertama ada identifikasi masalah atau peluang yang dihadapi organisasi. Kemudian yang kedua ada pengumpulan dan analisis data untuk memahami situasi yang ada dan mengidentifikasi opsi-opsi yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada evaluasi opsi-opsi yang tersedia dan memilih solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan solusi yang dipilih dan pengawasan terhadap hasil yang dicapai. Pengambilan keputusan di level manajemen dapat didukung oleh sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara menyediakan data dan informasi yang relevan dan terstruktur secara sistematis. Kemudian beberapa keuntungan dari penggunaan sistem penunjang keputusan antara lain yaitu yang pertama mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang terstruktur dan relevan. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas keputusan dengan mengurangi bias atau kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga memudahkan manajer dalam memilih opsi terbaik dengan menggunakan teknik analisis seperti analisis data dan pemodelan. Kemudian yang keempat memungkinkan manajer untuk menguji skenario alternatif dan melihat dampaknya pada organisasi. Dengan dukungan dari sistem penunjang keputusan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien serta dapat merespon perubahan lingkungan dengan lebih cepat dan tepat. Data informasi dan pengetahuan adalah 3 konsep yang berkaitan erat dengan pengelolaan informasi dalam suatu sistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut. Yang pertama ada data. Data adalah fakta mentah atau kumpulan nilai atau karakteristik yang belum memiliki arti atau makna tertentu. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk-bentuk lain yang dapat diukur atau diamati. Kemudian yang kedua ada informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan diberikan makna atau konteks tertentu. Informasi dapat membantu orang untuk memahami suatu situasi, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman atau pemikiran yang didasarkan pada informasi dan pengalaman. Pengetahuan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik atau untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Pengorganisasian data dan informasi merupakan langkah penting dalam pengelolaan informasi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengorganisasi data dan informasi yaitu yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan data atau informasi ke dalam kategori atau kelompok yang sama berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Kemudian yang kedua ada indikasi. Pemberian tanda atau label tertentu pada data atau informasi untuk memudahkan pengambilan atau pencarian kembali. Kemudian yang ketiga ada pengkodean. Pengkodean merupakan pengubahan data atau informasi
menjadi bentuk kode atau simbol yang mudah diidentifikasi atau dipahami. Yang keempat yaitu ada pemorsian atau kunci. Pengorganisasian data atau informasi berdasarkan kata kunci yang relevan atau terkait. Yang kelima ada sistem manajemen basis data. Pengorganisasian data atau informasi dalam sebuah sistem basis data dengan struktur dan aturan yang terdefinisi dengan jelas. Dengan mengorganisasi data dan informasi dengan baik, organisasi dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan dan dipublikasi, dan memudahkan akses ke data dan informasi yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.